Hai Sobat Trader, bertemu lagi di channel ini bersama saya Bro Kando. Oke, langsung saja ya teman-teman. Saat ini saya akan share entry yang saya lakukan di tanggal 26 Oktober. Nah, ini yang saat saya rekam ini adalah tanggal 28 Oktober ya teman-teman. Saya akan bagikan alasan saya entry, teknik yang saya gunakan, dan beberapa informasi-informasi penting yang saya harap akan sangat bermanfaat bagi teman-teman trader, khususnya trader pemula ya. Dan untuk para master bisa memberikan masukan dan input-input atau pandangan-pandangan yang semoga bisa membantu kita semua para trader, apalagi para trader pemula. Oke. Dan untuk pemula, kalau yang merasa penjelasan ini terlalu cepat atau terlalu lamban atau ada yang kurang dimengerti, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman, apabila tidak mengerti dan lain sebagainya, atau ada yang mau ditanyakan. Baik teman-teman, saya akan mulai dengan alasan saya kenapa saya melakukan buy limit di situ. Oke, cepat saja. Yang pertama, karena sebenarnya saya lihat di H4 ya teman-teman, tapi yang saya capture ini di H1 teman-teman, nggak berbeda jauh juga. Oke, alasan saya karena saya lihat di H1 ini dia membentuk uptrend seperti ini ya teman-teman ya, uptrend, dan sudah terjadi break of structure di sini ya teman-teman, sudah terjadi break of structure. Kemudian kalau kita lihat di H4 sebenarnya itu sudah baru saja membentuk change of character atau pembalikan arah atau reversal dari trend bearish ke trend bullish, atau dari trend turun ke trend naik ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini ada high valid yang di break. Kemudian di sini sudah terlihat low valid. Kenapa saya katakan low ini valid? Karena low ini berhasil break high valid. Yang ini ya teman-teman ya. Sudah berhasil break high valid. Oke. Jadi ini kita sudah mendapatkan low validnya, dan tugas kita selanjutnya adalah kita akan mencari high valid ya teman-teman ya. Oke, untuk mencari high valid sebenarnya kita harus mengetahui terlebih dahulu urutan pembentukan dari market structure ini, karena sebelum kita mendapatkan high valid kita harus lihat dulu pullbacknya di mana. Kemudian setelah kita mendapatkan pullback, kita harus kita harus mencari terbentuknya inducement, dan kita harus melihat inducement ini sudah ditembus atau sudah diambil oleh high yang terbentuk, maka high tersebut adalah high yang valid. Oke, langsung kita lihat saja di sini. Kita besarin dikit ya. Besarin dikit. Nah, tadi kan bosnya di sini nih, teman-teman. Bosnya tadi di area sini ya, teman-teman. Ini bos di sini. Di sini area ini bos. Kemudian dia break ke atas. Nah, kita lihat yang ini, teman-teman. Ini yang penting banget nih, guys. Bisa diperhatikan. Oke, kita bisa lihat candle yang ini, candle biru ini, candle bullish ini. Kita lihat low-nya ini. Kita bisa melihat low ini sudah di break oleh candle setelahnya. Jadi ini adalah candle ini adalah candle bullish terakhir yang paling tinggi ya teman-teman, sebelum adanya pembalikan arah. Oke, sebenarnya meskipun terjadi ada bearish candle di situ, selama belum menembus atau break low yang ini, selama belum menembus
low yang ini, itu belum bisa dikatakan pullback teman-teman, meskipun ada candle biru dan candle merah. Tapi ini sudah bisa dikatakan pullback karena dia sudah break low yang ini. Sudah break, kemudian dia membuat low yang baru, membuat low yang lebih rendah dari candle sebelumnya, ya teman-teman, dari candle tertinggi sebelumnya. Oke, karena kita anggap saja ini belum ada ya teman-teman yang di sini. Oke. Nah, setelah dia break, setelah price break low candle sebelumnya, kita sudah menemukan, wah ini pullback nih. Oke, kita sudah mendapatkan langkah yang pertama. Oke, setelah itu yang kedua adalah setelah dia membuat low yang lebih rendah di sini, kemudian dia naik ke atas seperti ini. Oke, dia sudah membreak high yang ini. Setelah dia break high yang itu, maka low ini, low yang ini nih, low yang ini itu menjadi inducement ya teman-teman ya. Jadi menjadi inducement, adalah inducement. Yang ini adalah inducement. Oke, bisa mengerti sampai sini ya teman-teman? Nanti kalau ada yang kurang mengerti bisa langsung komen aja di kolom komentar. Nah, setelah terjadi inducement, price kan naik seperti ini, langsung seperti ini. Ini pergerakannya bukan seperti ini ya teman-teman ya, bukan seperti ini, tapi dia langsung seperti ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita bisa lihat di sini, ini adalah candle yang besar, dan candle-candle yang ini ada di dalam candle besar itu. Jadi itu adalah merupakan inside bar. Kalau terjadi inside bar itu tidak bisa dikatakan pullback ya teman-teman. Dia nanti pullback apabila dikatakan pullback apabila sudah break low yang ini. Oke, bisa mengerti sampai sini ya teman-teman. Nah, karena dia sudah break inducement yang ini, break inducement yang ini, maka high yang ini bisa dikatakan sebagai high yang valid ya teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi di gambar yang tadi. Nah, di sini kita sudah bisa melihat sudah ada low valid di sini dan juga high valid di sini ya. High valid di sini. Jadi sudah ada low valid dan high yang valid. Setelah kita sudah mendapatkan low dan high yang valid, berarti kita sudah mendapatkan range untuk trading ya teman-teman. Jadi seperti ini, range-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi setelah kita mendapatkan high yang valid dan diperkuat juga dengan inducement sudah diambil, kita akan siap-siap untuk buy karena ini kan bullish atau trend up. Jadi kita hanya akan buy saja untuk amannya. Kalau teman-teman mau sell untuk ambil pergerakan kecil ya bisa saja, tapi risikonya lebih besar ya teman-teman ya. Untuk amannya sih apabila bullish trend atau trend naik, kita hanya mencari peluang untuk buy ya teman-teman ya. Baik. Oke, sudah ada range, sudah ada high low dan sudah inducement sudah diambil, dan kita akan melihat POI-nya atau point of interest-nya ya teman-teman. Nah, point of interest ini sangat penting juga karena point POI atau point of interest ini adalah area-area di mana kita akan bertransaksi. Oke. Nah, kalau saya lihat di sini ada beberapa POI ya di sini teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada POI pertama kita. Ini ada order block di sini. Ada order block di sini. Ada order block di sini. Dan ada order block juga di sini di ekstrimnya ya teman-teman ya. Oke ya, ini kan kita sudah ada range sekali lagi, kemudian sudah ada inducement,
Saya ulang-ulang supaya lebih mengerti. Nah, dan juga sudah ada POI. Nah, di POI ini di antara inducement yang ini dan ekstrimnya atau yang terjauhnya itu adalah bisa kita sebut dengan engineering liquidity. Nah, kita harus ketahui juga inducement engineering liquidity itu merupakan trap atau perangkap atau jebakan daripada big trader untuk menjebak kita sebagai retail trader. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini penting sekali, harus dimengerti. Jadi sekali lagi di antara inducement dan ekstrimnya di sini, titik terjauhnya itu ada yang namanya engineering liquidity yang merupakan trap atau perangkap dari big trader untuk menjebak kita sebagai retail trader ya teman-teman ya. Oke, sampai sini sudah mengerti ya. Dan untuk engineering liquidity ini sangat bisa di sweep seperti ini teman-teman. Nah, ini juga alasan kenapa mungkin ada teman-teman bertanya kenapa saya letakkan SL saya jauh di sini ya teman-teman. Kenapa nggak di sini aja, di dekat-dekat sini aja? Nah, salah satu alasan saya karena engineering liquidity teman-teman. Nah, saya hapus supaya tidak memakan tempat. Engineering liquidity saya lihat di sini. Ini kan sebenarnya order blocknya, tapi karena sudah termitigasi, kita pindah ke sini. Nah, engineering liquidity ini biasanya yang titik terendah ini itu biasanya dia akan di sweep seperti ini teman-teman. Misalnya ini titik terendahnya, price akan sweep seperti ini sedikit saja dan dia akan meneruskan ke kenaikannya. Biasanya seperti itu. Itulah fungsi dari jebakan ini bagi para big trader. Mereka kan kalau biasanya kita para retail trader ini kan sebenarnya support ya teman-teman ya. Ini kan biasanya support. Kita akan stop loss di bawah support dan setelah break support biasanya retail trader akan sell seperti itu ya teman-teman. Apalagi para breakout trader yang pemula. Tapi meskipun dia breakout trader, kemudian dia sudah berpengalaman dan sudah master, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, itulah seninya di trading ini. Nah, kemudian itulah alasan kenapa saya letakkan stop loss sedikit jauh ke bawah, karena untuk mengantisipasi sweep liquidity terhadap engineering liquidity. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu mungkin kita langsung saja lihat ke real chartnya ya teman-teman. Ini real chartnya. Nah, ini kita sudah running profit ya teman-teman. Oke. Jadi di sini, nah ini kan benar kan teman-teman. Jadi ini yang saya katakan tadi, kemungkinan engineering liquidity itu di sweep seperti ini. Tuh, dia sweep sedikit saja dan dia naik ke atas. Coba kalau saya letakkan sedikit saja di bawah sini, itu pasti sudah kena SL. Tapi saya letakkan sedikit jauh ke bawah untuk mencegah hal-hal seperti ini ya teman-teman ya. Oke, saya harap ini memberikan informasi yang cukup berharga bagi teman-teman, khususnya teman-teman trader pemula. Kalau bagi para master mungkin mereka sudah tahu tentang hal ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini juga ada hal yang menarik. Nah, sebenarnya kan di sini ada order block juga kan teman-teman. Nah, cuma saya tidak meletakkan order di situ sebenarnya karena saya lihat order block ini sudah termitigasi atau tidak fresh lagi. Nah, saya lebih memilih yang ini karena saya melihat order block ini belum termitigasi dan ada imbalance-nya di sekitar area sini, teman-teman. Oke, kita perbesar sedikit. Nah, ini order block ya. Tapi karena sudah termitigasi sebenarnya dengan yang
satu ini dengan yang ini, ekornya kan udah termitigasi tuh, udah saling sentuh nih teman-teman ya. Oke, saya buat seperti ini supaya teman-teman bisa mengerti. Nah, ini tuh kan udah kena, jadi saya pindah ke sini, Nah, ini kan antara candle yang 1, 2, dan 3 ini, antara candle 1 dan 3 itu triknya seperti itu ya. Kita lihat candle ke-1 dan ke-3, selama dia belum saling menyentuh, ini berarti imbalance. Kita ganti warnanya. Ini berarti imbalance, atau ada juga yang mengenal dengan FVG atau Fair Value Gap ya teman-teman. Jadi saya lebih memilih ini karena ini order block disertai dengan imbalance. Jadi order block yang cukup memiliki probabilitas yang lebih besar ya teman-teman. Jadi saya ambil di situ dengan mempertimbangkan yang tadi ya teman-teman. Saya ambil di sini dengan mempertimbangkan yang di bawah sini tidak bisa diambil lagi karena sudah termitigasi ya teman-teman, dan mempertimbangkan juga sweep liquidity dari ini, engineering liquidity. Ini untuk jaga-jaga dia sweep seperti ini. Jadi begitu teman-teman. Kalau yang ini, order block yang ini masih fresh atau unmitigated disertai dengan imbalance, kemungkinan price-nya akan seperti ini teman-teman. Dia akan menyentuh ke sini baru naik. Jadi seperti itu. Nah, semoga ini juga bisa menjadi informasi yang cukup berharga ya. Ada banyak sekali sih yang bisa kita jadikan influence atau informasi tambahan untuk kita entry. Contohnya seperti area premium dan diskon. Nah, ya bahas sedikit. Ini kan range kita itu sebesar ini. Kira-kira seperti itu. Nah, di tengah ini adalah ini pembatas antara premium area dan diskon area. Nah, kenapa saya tidak ambil di sini? Karena itu masih gantung ya teman-teman. Kan tadi itu juga merupakan POI, masih berada di tengah-tengah. Jadi saya lebih senang untuk mengambil di area sini karena masuk di diskon area yang sudah cukup di bawah, termasuk harga yang murah. Jadi saya ambil seperti itu. Nah, kalau emak-emak mungkin yang nonton ini, mereka akan nyambung, oh iya saya cuma akan beli barang saat diskon. Nah, begitu juga seperti halnya trading di area-area harga diskon, itu area-area yang cukup menarik ya teman-teman ya. Oke, itu clue juga, semoga menjadi informasi bagi trader-trader pemula. Oke. Diskon kita hanya akan buy di diskon area dan kita hanya akan sell di premium area. Oke, jadi seperti itu. Nanti akan dibahas lebih lanjut lagi di video-video yang lain di channel ini. Oke, kemudian kita ini kan masih kurang kelihatannya karena baru ada SL, belum ada taking profit. Nah, biasanya taking profit itu saya akan meletakkan beberapa taking profit, cuma karena kebetulan ini buy-nya cuma 0,01, yang mana ini merupakan lot terkecil, jadi kita hanya bisa meletakkan satu taking profit saja. Kalau misalnya ini lebih dari 0,01 atau 0,02 dan sebagainya, kita bisa partial close atau tutup sebagian. Nah, saya akan meletakkan di sini yang pertama taking profit saya di sini yang pertama, kemudian yang kedua di sini. Kenapa saya letakkan di situ? Karena saya melihat di yang pertama ini, mungkin kita perbesar. Yang pertama ini ada order block, disertai dengan imbalance. Nah, kan? Jadi itu tempat yang kemungkinan harga akan berbalik arah. Tapi sesuai teori ini kan karena bullish trend, jadi harusnya area ini hanya akan direspek sedikit dan akan balik ke atas. Nah, itu terjadi di sini ya. Dia respect sedikit seperti ini dan dia tetap ke atas meskipun dia turun lagi. Tapi dia sudah berhasil break yang ini, high yang ini. Ya, bisa nangkep sampai di sini ya, teman-teman. Oke. Alasan saya yang kedua,
karena di atas ini adalah order block yang cukup kuat dan juga disertai dengan imbalance di sini ya. Jadi itu cukup kuat. Meskipun secara teori setiap high dari uptrend itu lemah ya teman-teman. Tapi ya kita nggak pernah tahu bagaimana apa yang akan terjadi di market, apalagi di situasi seperti ini ya teman-teman. Ada perang antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung, Israel dan militan Hamas tetap masih berlangsung sampai saat ini. Itu juga mempengaruhi pergerakan harga. Kita bisa lihat di gold ya teman-teman. Kalau di gold itu mungkin kita lihat di gold dulu. Kalau kita lihat di gold, nah ini kan dia naik tajam ya teman-teman. Dari beberapa hari terakhir dia kita lihat yang ini di D1. Dia meningkat signifikan ya teman-teman. Kalau kita lihat hal ini terjadi pada saat ini kan tanggal 6. Nah, hari Sabtu kan, ini Sabtu Minggu nggak ada. Jadi di sini ini kan titik terendah sebelum kenaikan ini terjadi. Ini tanggal 6. Besoknya tanggal 7 kan itu peristiwa militan Hamas menyerang Israel dan terjadi Israel ngebalas dan sebagainya. Maka kita bisa lihat kan ini signifikan sekali kita lihat untuk pergerakan gold. Udah berapa pips nih? Kalau kita lihat ini dari titik terendah 2861 ke ribuan pips ini teman-teman. Selama itu ribuan pips ya teman-teman yang sudah terjadi, sudah ribuan pips. Siapa yang buy di situ pasti panen raya tuh. Jadi itu sekilas saja ya teman-teman. Jadi poin di sini kita tidak tahu seberapa jauh harga akan bergerak dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di market sebenarnya. Saya hampir lupa. Saya tunjukkan dengan cepat saja perubahan tren yang saya katakan tadi ya, yang terjadi di H4 yang saya lihat. Jadi seperti ini ya, turun naik turun, membuat lower low, higher low, lower high, membuat lower low, lower high, lower low. Nah, di sini dia membuat higher high teman-teman ya. Dia membuat lower low lagi dan dia membuat higher high lagi. Kemudian dia membuat lower low lagi dan dia membuat kita harapannya dia akan membuat higher high lagi ya teman-teman. Seperti ini. Jadi sebenarnya untuk taking profitnya sih ekstrimnya bisa sampai ke atas sini ke higher high. Tapi idealnya sih di sini aja. Mungkin ada yang targetkan pas di high ini, tapi menurut saya di sini sudah cukup rasional dan sudah cukup keren ya teman-teman. Kita lihat ke H1. Karena kalau kita lihat di sini dari entry saya di 10.545 ini, kalau kita taking profit di sini 10.658 sudah sekitar berapa ya? 120 pips mungkin ya teman-teman, sekitar 120 pips, yang mana itu sudah memberikan kita risk to reward. Kalau ini risk to reward katakanlah 30 pips dan 120 pips 1:4, yang mana itu sudah sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, sebenarnya di sini kita kan entry di sini kemarin sudah sampai di 20 pips dan running profit 20 pips dan running loss sekitar 10 pips, dan sudah sempat sampai di running profit 50 pips. Sebenarnya sudah bisa ditutup sih, cuma saya mau sekalian forward test apakah benar-benar dia akan mencapai bukan hanya di TP1 kita di sini, tapi dia bisa sampai di TP2 di sini teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti saya akan update ya teman-teman untuk hasil result dari transaksi ini. Transaksi kita ini profit atau loss pun akan saya update di sini, karena mau baik loss maupun profit itu akan sama-sama memberikan pelajaran yang cukup baik bagi
kita ya teman-teman para trader pemula. Saya berdoa juga semoga kita semua bisa membahagiakan keluarga, orang tua, dan bagi yang sudah menikah membahagiakan suami, istri, dan anak, dan tentunya kita juga bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Baik teman-teman, ini dulu video kita, sampai bertemu di video-video selanjutnya. See you.